pantas dan jadi anak sekolah. Sekolah apa? Cuma veteran. Udah lama banget. Zara! Yang nggak tahu, kita harus tanya, beneran masih sekolah apa nggak? Aku kuliah. Kuliah. Udah kuliah. Udah nggak anak sekolah lagi, sekarang dia menjadi mahasiswa. Iya. Iya. Kita sapa-sapa penonton dulu ya. Selamat datang kembali pemirsa di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Betul sekali. Dan di hari yang membahagiakan ini, Ya. Ruang Tengah dibuka dengan penampilan yang luar biasa dari Dari Zara. Zara Leola. Kamu panggilnya Zara apa Leola? Zara. Zara kan bener kan? Zara. Zara membuka Ruang Tengah episode kali ini. Dan kenapa Zara yang membuka? Karena hari ini kita akan membicarakan seluk-beluk seorang Zara dan komplotannya. Yang dinamakan Gen Z versus Everybody. Kenapa Zar? Kenapa Zar? Kita duduk dulu silakan. Boleh. Saya di situ ya. Kamu jadi hostnya. Pemirsa Ruang Tengah. Ih cakep banget. Bagus ya? Parah sih, parah. Cocok banget Semua sih. gara-gara baju lo di sini Iya. jadi blue screen. Serius jadi sih? green screen Oh iya, juga. ya udah gak apa-apa. Siapakah Zara ini? Iya, betul sekali. Kita punya profilnya untuk pemirsa juga ya. Ini dia visinya. Sesuai dengan tema hari ini, Gen Z versus Everybody. Apa iya? Bintang tamu kita kali ini benar-benar luar biasa loh pemirsa. Ini dia, Zara Leola. Untuk sebagian orang mengenal Zara masih sangat kecil ya. Tapi siapa sangka, ternyata anak kecil yang kita kenal ini sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik luar biasa. Remaja kelahiran 2006 ini masuk ke kategori Gen Z ya pemirsa. Meskipun Gen Z suka dipandang sebelah mata oleh banyak orang, tapi Zara Leola membuktikan dengan semua karya-karyanya di bidang seni. Mulai dari nyanyi, main alat musik, hingga berakting, sudah menjadi makanan sehari-hari seorang Zara Leola. Aduh, jadi makin penasaran deh sama si cantik yang hits ini. Kira-kira informasi apa ya yang bisa kita dapatkan dari Gen Z? Dan bagaimana pandangan Zara soal Gen Z yang selalu jadi perbincangan halayak ramai? Penasaran? Kalau gitu, langsung aja yuk kita ngobrol di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah itu dia profil dari Gen Z kita. Betul sekali, Hari ini, seorang Zara tapi sebelum Leola. kita ngobrol-ngobrol sama Zara, kita mau ajak Zara untuk reaction video. Itu yang sering dilakukan sama Gen Z. Aha. Bahkan saat ini ya, pemirsa Gen Z itu bikin reaction video yang reaction video. Sampai kapan itu? Itu chatnya sampai kapan, Wei? React video. Iya kan? Betul. Iya. Itu kelakuan Gen Z ya. Betul. Kita lihat deh video yang pertama dulu nih pemirsa. Ini dia. Apa nak? Apa yang dicoret? Coret punya dia, balas. Jadi Gen Z kalau jadi guru kayak gitu. Misalnya dia kayak, "Bapak, aku diginiin." Balas gitu. Singkat padat balas ya, pemirsa. Kak, aku tuh bukan yang gimana-gimana nih, tapi aku ngerasa kayak aku bukan Gen Z sebenarnya. Kenapa? Kamu merasa Gen apa? Nggak tahu aku Gen apa sebenarnya. Karena tadi kayak kakak ngomong kalau misalnya Gen Z suka reaksi. Aku Video nggak ngerasa reaction. gitu loh. Kamu nggak suka tuh bikin reaction video? Bukan nggak suka, lebih ya udah lempeng aja. Biasa-biasa aja gitu. Iya, gitu. Moody banget nggak? Mood swing parah nggak? Nggak separah itu. Coba buka, kamu bawa handphone nggak? Bawa. Ciri-ciri Gen Z ini kita bedah sekarang. Ini orang akan apa sih sebenarnya? Ciri Gen Z gitu. Nanti kita korek-korek Kita dia. korek-korek kayak gitu ya? Korek-korek dia. Iya. Nah sekarang kita mau lihat VT dulu deh yang selanjutnya Ya, nih. ada VT Yang lagi soalnya. Gen Z banget. Selamat siang Bapak, jadi apa keluhannya? Badan saya akhir-akhir ini suka nyeri dok, tenggorokan kering dan mual-mual juga. Oh, lu mah mending lah gua. Gimana? Situasinya gimana? Ini dok, ada yang mau melahirkan, tapi pingsan. Oke. Eits, ini udah minta konsen dia belum? Saya nggak mau sembarangan soalnya. #respectwoman. Nggak ada waktu lagi dok, kepala bayinya udah nongol dikit. Oh iya bener. Lucu banget, kemasan saset. Foto dulu nggak sih? Cheese.
Lucu banget ada. Oke, jadi Anda suka sakit kepala dan dada terasa sesak ya? Iya dok. Oke, jadi ini untuk penanganannya simpel aja. Anda tinggal bikin thread sama post di IG story. Jangan lupa share-nya ke close friend. Saya mau start makan dulu ya. Loh, ini pasiennya gimana dok? Operasinya belum selesai. Ya tapi ini jam makan siang saya. Saya juga butuh work-life balance dong. Tapi pasien kita kritis dok, nggak bisa seenaknya ditinggal. Ya tapi ini hak saya. Anda jangan bikin ini jadi work environment yang toxic dong. Peduli juga sama mental health saya. Hashtag I tried my best. Ini tolong diurusin ya. Toxic environment, ya kan? Terus Work-life balance. Work-life balance. Consent. betul. Hashtag respect. Tapi emang ya lucu-lucu banget kalau kalian korek tuh di sosmed. Work with Gen Z. Kayak kalau lagi cuti tuh ya, mereka tuh nggak mau dihubungin. Nggak mau dihubungi sama sekali. Pokoknya strict gitu kan? Iya. Bagaimana komentar kamu? Menurut aku, kayak Gen Z is all about mental health sih kak. All about mental Karena health. menurut aku social media itu ada positif dan negatifnya gitu. Dengan adanya sosmed, kita jadi lebih banyak berpikir yang ternyata tanpa kita sadar pengaruh dari mental health kita. Dari sekian banyak ciri-ciri yang divisualisasikan barusan, ada yang kamu banget nggak? Jadi misalkan ketika ini, kamu kan lagi kuliah kan? Kalau dosen memperpanjang sedikit aja kelasnya, mungkin kamu, wah apa ini? Overtime pak. Overtime ini. Kadang-kadang sih kayak gitu sih, kalau udah mulai bete gitu. Soalnya biasanya dosen bilang itu karena perlu kan, jadi belum selesai penjelasannya. Tapi bete. Kadang-kadang bete gitu. Bete. Tapi itu sih kak, aku sempet nanya sama ibuku, Bun kenapa sih orang dulu, bukan orang dulu sih, orang tua. Nggak apa-apa. Gitu. Kita, Maaf, kita nggak dulu, tersinggung guys. kok. Nggak. Kita kan teman-temannya T-Rex gitu loh. Apalagi ya? Flintstone. Maksudnya kayak zaman Buni, aku panggil ibuku Buni. Iya. Zaman Buni, kenapa sih orang-orang tuh lebih happy gitu loh? Aku lihat temen aku, mereka lebih mental health, lebih down, lebih anxiety, depressed gitu-gitu. Terus kata Buni, ya itu karena pengaruh sosmed. Zaman dulu kan nggak ada sosmed kak, dimana kita nggak peduli sama lingkungan luar, lebih mentingin circle kita, lebih mentingin apa yang ada di depan mata. Dan aku ngelakuin hal itu dan ternyata bener juga ya, kalau misalnya kita lebih peduli sama apa yang di depan mata, itu malah jadi bikin kita jadi kurangin overthinkingnya sih sebenarnya. Bagus. Gitu. Setuju. Setuju saya juga. Agree. Gitu sih yang aku sadar sih. Sebenarnya episode ini tuh dibuat supaya ada kayak against Gen Z melawan kayak non Gen Z gitu ya. Iya. Nah, kamu kayaknya setuju. Kita akhiri saja episode kali ini. ya. Makasih ya pemirsa. Tujuannya. Karena nggak ada konflik ya. Iya, nggak ada. Kita pikir bakal ada konflik. Ternyata nggak ada dia. Dewasa sekali. Jangan banyak Jangan banget ke teman-teman aku, bahkan kadang-kadang aku sih yang terlalu aktif di sosmed yang bikin terlalu overthinking. Betul, aku setuju. Gitu. Setuju. Jadi makanya aku setuju sama Gen Z yang merasa kalau misalnya mereka nggak mau diganggu, karena turns out ya mungkin emang itu cara mereka memperbaiki mental health mereka. Gitu sih. Apa jangan-jangan juga karena kamu dari kecil dicekokin berbagai kegiatan yang maksudnya di luar gadget gitu, maksudnya nyanyi lah, dance segala macam, benar? Benar. Kamu ngedance dari umur berapa tuh? Aku ngedance dari umur 3 tahun. Dan aku dikasih 3 tahun bukannya gini-gini doang. Kamu nggak bisa disebut Ya dance. itu kan dari situ Oh, iya, dance-nya. oke. Udah suka Baik. Gerak gitu loh, udah suka Iya. bergerak 3 tahun mah. gini-gini aja. Tapi aku dikasih gadget yang benar-benar gadget YouTube gitu-gitu itu dari umur kayaknya pas masuk SMP kayaknya. Aku baru Selamanya sampai SMP nggak pernah megang sama sekali, paling Palingan megang barengan kayak cuman- sama Bun iya, gitu-gitu iya, ya. gitu. Pinjam punya Bun. Iya. Dance siapa yang mau duluan? Kamu? Dance aku duluan. Kalau kakaknya, Mungkin karena keluargaku emang lebih seneng anaknya beraktiviti sih. iya ya aktif Kayak lah ya. iya, adekku juga les bass lah, yang paling kecil juga golf lah, gitu-gitu. Oh jadi aktif semua ya? Iya. Dan memang kalau mungkin pemirsa ada yang belum tahu Zara Bentar, Leola bentar. ini ya? Adik kamu main apa dari kecil? Oh, beda ya, Mal? Dampu, Gundu. gundu, benteng. Ben, Iya, nggak ada itu golf tuh apa itu? gak kenal. Gak kenal. Kamu tuh ngaku deh, kamu anak siapa sih? Aku anak bapak ibuku. Iya benar. Nah, buat yang belum tahu, bapak ibunya Zara Leola ini merupakan musisi ternama ya pemirsa, yaitu siapa yang nggak tahu? Enda Ungu. Ini papanya Zara Leola. Ini
bapaknya. Ibunya siapa? Buni tadi. Emang mama penyanyi juga? Enggak, Mama bukan musisi kan? mama bukan musisi. Orang biasa aja. Nggak biasa. Orang sipil ya. Terus dia umur 9 minta dibikinin lagu. Iya, kamu masih kecil banget loh. Umur 9 tuh. Apa karena sering melihat ayah Iya. nyanyi-nyanyi? Berarti udah tahu tuh kalau ayah kamu tuh Ngeband rockstar, gitu. penyanyi, musisi gitu. Kayaknya karena aku anak pertama juga sih kak. Aku anak pertama yang bikin aku jadi deket banget sama ayah. Kemana-mana pengennya sama ayah terus, segala macam. Dan Berarti bisa dibilang yang paling sering dibawa ke panggung kamu? aku gitu. Jadi emang aku seneng banget liat ayah, lingkungannya seru banget gitu. Apa banyak yang sapa dia. Dan mungkin karena aku emang bukan orang yang sukanya menyendiri, bukan introvert gitu. Jadi aku seneng liat orang kayak, oh ternyata ayah ngelakuin kerjaan ayah tuh bisa bikin orang happy ya, seneng-seneng bahagia. Dan menurut nonton kamu konser kerjaan rame. ayah kamu tuh keren aja Iya, gitu ya musik kayak dan so kamu fun gitu loh kak, pengen. traveling sana sini. Iya. Apalagi band kan rame terus kan kak, Iya. gitu. Terus kamu minta bikinin lagu umur 9 sama ayah? Enggak, aku itu berawal dari ada temennya ayah. Temennya ayah, he is a composer, namanya NSG. Siapa? NSG. NSG namanya. Iya. NSG. Iya. Nama PT ya? Bukan. Ya nggak tahu NSG kan itu tulisannya jadinya NSG. Habis sudah. Oke. Akhirnya di situ kita bikin lagu dan my first single was Move It di umur 10 tahun. Berarti yang bikin itu siapa? Ayah atau si NSG? NSG. Oh gitu. Siapa sih yang bilang aku minta lagu sama ayah? Masa nggak pernah loh aku. Dia yang bilang. Enggak, emang kenapa juga kalau lu minta lagu bapak lu Gak sendiri apa-apa kan loh. apa? Fun fact kak, aku selama aku di dunia entertainment ini dan selama aku 19 tahun, aku nggak pernah minta lagu sama ayah. Pernah sih. Kenapa? Tapi itu cuma bapak lu jokes bikin doang. lagu meledak duk, tahu nggak? Kenapa? Mungkin karena aku pengen merintis sendiri sih. Aku tuh paling malas kalau misalnya orang bilang kayak bisa di dunia entertainment cuma Gara-gara bapak lu ini. itu shadow gitu ya. Kamu nggak mau. Berarti kamu pun sendiri nggak suka kalau selalu dibayang-bayangi sama Ya. ayah, walaupun kamu mengidolakan itu ke ayah. Dan ayah pun juga nggak pengen aku jadi shadow ayah terus. Ya tapi kan maksud gue banyak penyanyi yang terkenal karena dia menyanyikan lagunya. Nggak masalah bukan dia yang menciptakan. Tapi emang dia tuh jago banget menyanyi gitu loh. Termasuk almarhum yang menyanyikan lagu anak sekolah. Yes, bener. Chrisye itu jago nyanyinya, tapi bukan Tidak pencipta menciptakan. yang luar biasa. Dia bisa menciptakan lagu, tapi dibanding sama teman-temannya kala itu misalkan Bang Erjal gitu-gitu, jauh lah gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau dia meminta ciptain lagu sama siapa si Ayah. Enda-Enda itu. Iya, bapaknya. Bapaknya. Nggak apa-apa, emang gitu. Biarin aja. Emang gitu. Sebelum kita lanjut, kita mau lihat ada headline berita nih tentang Zara. Ini dia pemirsa. Hobi nonton film saat punya waktu luang, Oh, Zara sibuk kali Leola nih. bikin gak stres. Hobi nonton film saat punya waktu luang. Kok beda sama Kak Asput ya? Kak Asput hampir setiap hari nonton film karena banyak waktu luang. Karena setiap hari adalah waktu luang buat gue. Kamu suka nonton film apa? Aku suka sci-fi, romance, Enggak, drakor. Iya, Korea demen nggak lu? Aku nggak Oh demen. enggak, lo Sama justru. sekali. Di OTT pun nggak nonton. Nonton sih sedikit, yang paling kayak trending, kayak Biar buat bahan obrolan. iya, Tapi kayak The sebenarnya lu nggak Glory, suka. atau nggak True Beauty gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak into drakor banget, enggak sih. Nggak. Berarti kalau ditanya film kesukaan tuh yang genre apa? Maksudnya yang kayak gimana deh? Judul? Aku suka Harry Potter, Oh. Fiksi. fiksi. Iya, Aku suka Harry banget sama Potter. Fiksi ya. Apalagi? Yang terakhir nonton film apa di bioskop? Terakhir film, aku nonton ini Snow White yang terbaru. Oh, itu baru banget masih ada kan, masih tayang. Baru tayang. Kamu suka yang kayak gitu Aku suka yang fiksi sih. suka fiksi. Kamu kan bilang tadi kamu tuh orangnya extrovert kan? Kayaknya aku ambivert gimana gitu. Oh, tengah-tengah. Iya, in between dia. Iya. Dia juga makanya nggak genzi-genzi amat, ada milenialnya. Lah bener kan Dol? Iya bener. Dari kelakuannya dia nggak terlalu segitunya sama sosmed pertama itu. Terus suka aktivitas luar ruangan juga. Iya. Itu salah satu ciri-ciri angkatan saya. Oh. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama Zara Leola. Tapi setelah yang satu ini ya pemirsa, makanya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Selamat datang kembali di ruang tengah pemirsa. Kita masih mengobrol banyak sama seorang Gen Z yang ternyata punya jiwa milenial.
Jadi dia Gen Z kelahiran 2006. 2006. Tapi ada old soul-nya juga. Iya benar. Karena dia sukanya aja Harry Potter. Iya itu udah. Harry Potter. Iya, Harry Potter kan zaman Harry kakak Potter ya? zaman gue. Harry Potter film kita. terakhirnya aja udah beranak pinak tuh. Iya, udah nggak sekolah lagi. Iya benar. Nah kalau kamu temenan sama teman-teman Harry, seusia, apa? Oh iya, sorry maaf. sama teman-teman seumuran apa kamu juga banyak teman-teman yang Iya. lebih tua gitu? Seumuran, kalau seumuran, aku banyak nongkrong sama temen-temen yang seumuran. Tapi karena kerjaanku, menurut aku nih, setelah aku analisis diriku, Iya. kayaknya aku punya Kecenderungan. bukan kecenderungan. Apa? Ya apa sih? Kasar ini ya. Begini orangnya. Maaf. Enggak, mungkin lebih nyambung buat ngobrol. Itu karena aku pun juga kerja di dunia gini, Kak. Aku lebih sering buat ngobrol sama orang yang lebih tua. Aku meeting sana sini gitu. Jadi kadang-kadang apalagi main film. Iya sih. Jadi aku lebih universal sih sebenarnya. Iya, Ada kamu jadi punya fleksibilitas itu. Yes, benar. Dibanding sama teman-teman kamu. Benar. Dan Tapi menurut yang analisa pasti- aku juga ya, karena kamu dibawa sama papa kemana-mana. Mungkin. Isinya orang tua. Om Roman kurang tua apa coba? Buat jadi orang kan? Bener. Roman ungu. Tua banget tuh dia, 200 apa kalau nggak salah. Bukan. Itu udah fosil ya Mal. Bukan, dia 300-an lah. Berarti Zara kamu Ikut loh ponakannya. deket banget dong sama papa ya? Dekat. Sedekat apa kamu sama papa? Aku deket banget sampai ya kemana-mana. Ayah tahu aku di mana. Oh, tiap hari berarti masih suka WhatsApp atau Komunikasi. call Masih gitu? masih banget. Iya kan masih tinggal bareng juga kan? Iya, Ya, ayah tapi tuh maksudnya aku pikir udah gede gini, ya si ayahnya juga udah Nggak terlalu gimana ya? intens. nggak Ternyata emang masih nggak terlalu segitu. intens sih. Tapi kalau misalnya kan yang penting sih awal harinya tuh tahu plannya apa. Ya, Kak, plannya apa Kak? Oh plannya aku gini. Oh jangan rubah-rubah ya. Iya Ya. ya enggak. Dan yang aktif bukan kamu kan? Ayah kan? Ayah, ya kadang tiba-tiba telepon. Kan di mana? Tapi kita ada loh video kedekatan Zara dengan ayah Enda ini. Kan Iya. deket banget kan sama ayah. Panggil apa? Ayah. Ayah. Iya. Nih kita punya videonya nih. Say a little prayer for you. A moment I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wonder what dress you wear now. I say a little prayer for you. Ya Allah. Itu umur berapa ya? Baru itu. Iya ini trennya baru loh Mak. Oh, gitu. Sebentar aku nggak nyangka ayah Enda pinggulnya lentur juga ya. Kayak invertebrata ya, nggak punya tulang belakang gitu ya. Kita mau reka ulang dong. Itu kan tadi momen Nggak mungkin gua Daddy nggak jadi Enda daughter. dong, kalau pesertanya ini. Masa lu jadi anak yang satu lagi? Lu jadi ayah Enda Itu dong. siapa tuh? Ada Itu kamu? adekku. Ade langsung atau ada Ade lengkap? langsung, ade Nggak, langsung. maksudnya, Hah? kamu berapa bersaudara sih? Aku bertiga. Dia yang Kamu paling tengah. tua kan? Oh dia tengah. Dia yang tengah. Berarti adik bawah banget ya. Kandung. Lu jadi adiknya aja. Lu jadi bapaknya jangan dong menjadi bapaknya. Iya, ayo Nggak boleh musik. tahu perintah-perintah orang tua. Itu nggak baik. Sorry. Iya, maju. Ayah Enda. Kamu di tengah dari luar Gua sini. sini nih, berdua. Iya, Biar gua aku ada berdua ruang dulu buat sama masuk dia. dari belakang. Kayak gini, kita gini kan? Gua kemana? Gua nggak usah out of frame kan? Sini aja ya. Langsung gini. Terus Moment I wake up. Abis itu puter. Happy banget lah. Kemarin lihat lu kayak ayah Enda ya. Lo nyontek dia aja. Iya, gue mah bisa nyetek dia. Kalau aku cuman ngikutin apa kata-kata Yang liriknya. penting pinggulnya gitu. aja. Oh yang penting pinggul. Yang penting pinggul. Bebas. Udah, latihannya kita mulai. Silakan. Depanan boleh. Latihannya udah, ayo kita mulai. Say a little prayer for you. A moment I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wonder what dress you wear now. I say a little prayer for you. Ya, yang penting pinggul kan? Udah. Oh, Boleh udah saya ya. dapat applause ya? Boleh dapat applause? Silakan duduk lagi Zara. Tapi
ya, selain Zara ini sering bikin konten sama ayahnya, Yes. Zara juga sering banget bikin konten sama temen-temen ayahnya. Kita punya nih videonya ya kan, ketika Zara bikin konten sama temen-temen ayah ya. Kita lihat dulu pemirsa. Itu sama siapa? Om Roman. Om Roman. Teman ayah paling kocak ya itu kayaknya. Bener. Ya, bener ya. Mau ya dia Paling- ya. Dia apa ini mau kayaknya orangnya. Bener. Awalnya agak nggak mau kan. Terus lama-lama pas nyariin, Zara, kamu nggak bikin konten lagi mau Pade? Udah nggak butuh Pade lagi. Dia yang bilang Dia yang begitu. mau. Allahu Akbar. Gitu, tapi aku Bapak Roman. happy banget. Iya, iya, Karena iya, iya. lima-limanya kayak bapakku sendiri, Kak. Iya, bapak lo keren-keren banget. Parah, anak band. Yoi. Zara punya konten lagi nih sama Sama teman ayah. temen ayah yang lain. berpengaruh semua itu. Benar, kita lihat ya pemirsa. Cocok sih, ayah Makni kayak gitu cocok sih sebenarnya. Emang banget. Donjuan banget. Real life-nya juga begitu. Oh iya, betul. Emang real life-nya gitu. Ada juga satu lagi ya. Ini Iya. bikin sama temennya ayah yang lain. Kita lihat nih pemirsa. Zara, handphonenya Om mana? Oh, Handphone Om mana? Kok bisa handphone Om Ariel sama Zara? Enggak kan, karena habis main bola. Oh, dipegangin. Gitu. Kan aku kan seumuran sama anaknya Mariel. Oh, Gitu. aku seumuran sama Om Ariel. Aku no komen. Aku no komen. Lucu ya, kamu emang akrab banget ya sama temen-temennya ayah ya? Sedekat itu gitu sama mereka. Kalau misalnya sama keluarga Ungu, emang nggak cuma aku doang sih Kak, emang kita semuanya. Ya, sama anak-anaknya yang lain juga kalian udah kayak sepupuan Iya, kan? tapi mungkin karena aku ini dalam dunia entertain, jadi emang kelihatannya lebih aku yang menonjol. Nah, pertanyaan Gitu. aku kalau dibalik gimana? Teman-teman kamu dekat nggak sama ayah? Deket banget, deket Oh, banget. iya? Anaknya Om AA, anaknya Pade Maki, semuanya Deket tuh sama ayah melendut juga? sama ayah. Dan panggilnya pun juga ayah. Panggilnya ayah? Iya, Kamu Ayah panggil ke Enda. yang lain ayah juga? Pak De Roman. Oh, kamu Pak De. Iya. Tapi kalau teman-teman yang Kadang-kadang, lain iya. manggil ayah Enda tuh ayah. Iya, juga. Oh gitu. gitu. Tapi pertanyaan aku, kamu kan udah gede nih. Terus ayah sesayang itu sama kamu, sedekat itu sama kamu, pasti protektif juga. Ya dong. Udah berapa kali bawa Teman pacar ke dekat. rumah? Iya, teman dekat ke rumah udah berapa kali? Enggak. Apa belum pernah ada satupun yang berani kamu bawa ke rumah? Ini Nih, bentuk mulut lu ya, masih mau jawab. Asal tahu aja nih. Asal. Apa ya, Kak? Bentar ya. Kenapa begitu ya? berapa kali kayak aku kesini kayak playgirl banget ya. Enggak dong, kan temen deket. Iya, temen deket Itu kan gak untuk mencari apa-apa. bibit-bibit bobo. Bener. Iya, gak apa-apa. Gini Kak, permasalahannya Hah? temenku specifically cowok itu pernah takut sama ayah. Iya, ayah kalau keluar, ayah apa sih Sulawesi ya? Apa sih? Ayah Sulawesi. Sulawesi kan? Manado. Iya, Manado kan. Gitu. Kalau udah keluar lakinya, Iya. maka lu jangan suruh ayahnya joget-joget kayak belatung gitu. Baru mau bilang tunjukin aja video itu. Tapi enggak sih. Mungkin karena aku juga sekarang udah kuliah, Ah. ayah pun juga lebih santai dan aku pun juga kalau ngenalin kayak misalnya pacar gitu. Aku pun juga baik-baik, bukan yang kayak ya ini pacarku, nggak langsung gitu. Open aja. Iya, aku open. Kayak ada temen aku mau datang ya ke rumah gitu. Ya, temenku mau jemput gitu. Iya. Ya palingan pun ayah pun juga tahu diri sendiri gitu kan. Lama-lama juga bakal tahu. Ayahnya suka ini nggak investigasi gitu? Dia siapa? Enggak sih. Siapa si cowok ini? Aku yang malah Masih lebih ngalam cerita. malah cerita. Oh. Karena aku nggak pengen ayah lebih punya rasa penasaran daripada karena ayah tuh orangnya gengsi untuk nanya segala macam. Oh, gitu. Ayah tuh lebih mending nanya ke ibuku daripada ke akunya langsung. Biasanya Iya, gitu iya, kalau orang tua laki-laki, bapak yang punya anak perempuan. Kayak gitu. Iya. Si cemburu ayah gitu Enda ini loh. terutama lebih suka nanya ke istrinya Daripada atau nanya mengerahkan intel-intel teman-temannya dia itu kan. Dibanding nanya langsung ke orangnya. Betul.
Tapi kamu sebenarnya se-open itu ya sama orang tua ya? Aku open banget. Apapun kamu ceritakan gitu? Apapun. Karena aku nggak pengen mereka apa ya strict sama aku gitu loh Kak. Daripada mereka strict dan ngelarang-larangin aku dan aku jadi lebih bandel, mending aku yang open dan aku jujur. Kamu ngerasa kamu berbeda atau sebenarnya teman-teman kamu di luar sana juga se-open ini sama orang tuanya? Kayak mostly yang aku tahu kayak anak-anak ungu, kayak yang semuanya aku, kayak anaknya Om Aa, anaknya Pak Maki, semuanya itu sama kayak aku, open Kurang lebihnya juga. gitu. Iya. Kalau di luar ungu yang kamu tahu, maksudnya kita lagi pengen menganalisa juga soal kita kembali ke Gen Z-nya lagi nih. Bener. Kalau di luar ungu, teman-teman Ada kamu sebagian lihat, yang nggak terlalu open, ada sebagian yang emang se-open mostly itu. yang mana? Mostly open juga sih. Mostly open juga ya? Iya. Oh, Gitu. berarti emang rata-rata teman-teman Iya, kita yang iya. Gen Z ini open juga sama mak bapaknya. Iya, tapi sebenarnya banyak juga sih berita-berita atau stigma-stigma negatif tentang Gen Z ya. Yes. Entah itu urusan personality Ya. ataupun pekerjaan. Ya. Kayak kita banyak banget menemukan Betul. kayak susah ya kerja sama Gen Z. Aduh, personality Gen Z ini kayak terlalu Dalam tanda kutip belak-belakan gitu. lemah, dalam tanda kutip ya. Iya, bener. In a way lah pokoknya. Tapi di sisi lain strict banget Betul. sama peraturan segala macem. Jadi kadang membingungkan gitu ya seorang Gen Z. Nah, kamu sebagai seorang Gen Z melihatnya seperti apa, Zara? Nggak gimana-gimana banget sih Kak. Balik lagi mungkin karena aku ngerasa aku bukan stereotype buat orang ngeliat bahwa aku seorang Gen Z banget nih. Gitu. Ya aku, ya baik lagi emang udah harus, apa ya, harus bener-bener punya prinsip bahwa kita nggak boleh seperti itu. Mungkin karena aku juga udah bekerja di umur segini gitu loh Kak. Iya. Jadi kamu dari kecil sudah bersentuhan sama banyak orang, jadi berbagai aku, personality. Bener, jadi aku udah kayak tahu bahwa nggak semua orang bisa ngikutin cara kita, gitu. Kalau misalnya emang kita nggak bisa, kalau misalnya emang orang itu nggak bisa ngikutin cara kita, ya kita harus mengikuti cara mereka, ya sama-sama ngalah, gitu. Itu sih aku ngerasa. Salah nih kita ngundang nih. Kenapa? Dia Gen Z yang wise gitu ya? Ini tua. Dia gue curiga umurnya 36 deh ini. Dia bohong. 2006 dia lahirnya loh. Enggak, 2006 tuh gue rasa umurnya 36. Gimana ya. kalau kita tes aja? Tes sama DNA. Nggak usah, dia anak bapaknya udah pasti. Iya. Kita tes aja dengan bermain games jawab cepat. Ke dia kan? Ke dia dong. Nanti kita kasih pilihan ke kamu Iya. jawab cepat, sertakan alasannya. Karena ini berkaitan juga dengan Gen Z personality. Oh ya oke, biar kita menganalisa dia ini sesungguhnya bener-bener milenial terjebak di tubuh Gen Z atau Gen Z beneran gitu Iya ya? benar. Oke. Oke, Siap, Zara, Zara. ready? Yang pertama, Oh ini 2 pilihan ya? Ada Iya, pilihannya? jawab cepat. Oh ya oke. pilih salah satu. Gak bawa dompet atau gak bawa HP? Nggak bawa dompet. Why? Karena ada QRIS sekarang. Oh iya benar, make sense, make sense. Zaman sekarang lebih mending ketinggalan dompet, Betul. right? Karena semua ada di HP. Mohon maaf, itu orang tua juga milihnya begitu. Itu yang kita kalau nggak pakai handphone. Handphone pokoknya nomor 1 deh. Iya. Sekarang, satu lagi ya. Dibayarin atau bayarin kalau jalan sama pacar? Aku kalau ngomong dibayarin itu kelihatan matre lagi. Tapi kan Nggak aku apa-apa dong, kan ini kan kayak value aja. Real aja, real. real aja. Tergantung sih. Gantung siapa? Tergantung ada yang ulang tahun apa enggak. Tergantung siapa? Sama pacar aku bener-bener yang kayak Gantian. ganti. Jadi bisa gantian. Oke. Iya. Berarti kamu nggak ada dalam diri kamu tuh kayak kalau pacaran tuh harus cowok yang bayar. Ada nggak gitunya? Tapi kalau misalnya first date, Oh iya, Iya. first date Siapa yang bayar? pacarku. Dia, Jadi harus aku- dia. Iya. Ketika kalian mendekati aku, lu harus bayar dulu gitu ya. Mungkin karena aku ngerasa bahwa aku pengen punya cowok yang lebih dominan daripada aku. Thanos, dia bernama Thanos. Enggak, bukan Thanos lagi sedominan Naruto. itu. Ini bermati. Dia menghilangkan dunia. Bukan, tapi emang ya ayah bilang Kak, kalau misalnya punya pacar tuh cari yang lebih dominan ya, jangan Jangan kayak ayah di rumah kayak gitu ya. enggak, jangan kelihatan kayak kamu yang lebih kamu yang lebih Elit gitu ya. pacarnya di dalam relationshipnya, iya ya, gitu. Jadi tapi kalau misalnya udah lama gitu ya aku mending split lah. Ganti-gantian. Oh, iya, iya, Ganti-gantian. Oke. Masuk akal. Iya, betul. Next ya. Pergi sama temen atau pergi sendiri? Pergi sama teman. Oh, karena kan kamu orangnya ekstro ya. Bener. Kurang terlalu suka kayak sendiri me time gitu. Itu paling kalau di rumah doang sih. Nggak Next berangkat ya. aku. Sorry. Zara,
Deep talk atau pendam sendiri? Deep talk. Biasanya deep talk sama siapa? Ibuku. Oh, sama mama. Oh iya. Sama ibu ya, panggil ibu. Ceritain apa aja gitu. Semuanya aku ceritain. Kalau misalnya Semuanya. ada hal yang kamu takut cerita sama ayah, kamu cerita ke ibu gitu. Aku cerita ke Buni dulu. Oh, ke Buni Pasti dulu. ke Buni dulu. Tapi emang sebenarnya first aid kitnya dari kamu tuh kalau ada apa-apa sama masalah hati depan yang cerita ke ibu dulu. Ke ibu dulu. Oke, terakhir nih buat Zara, bebas atau diatur sama orang lain? Bebas. Bebas. Kenapa? Karena kalau bebas jadi lebih open minded sih sebenarnya. Itu sih yang aku rasa. Kalaupun mau ngatur-ngatur Zara, lo harus menjadi emak bapaknya. Atau jadi donatur? Tapi Ya bukan donatur, jangan ngatur. Masih ya itu ya. Masih Tapi ngetren lo. Buni sama Ayah pun juga apa ya, mereka ngatur tapi juga biarin aku untuk live and punya freedom. Iya. Tapi memberikan kamu juga kesempatan untuk mengambil keputusan ya. Gitu. Supaya anak tuh jadi berani juga ya, Mal ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak loh. Kita punya dapat insight yang luar biasa dari seorang Gen Z atau orang yang mengaku Gen Z ini. Tapi kita pengen dapat insight lagi dari mengenai Gen Z juga dari seorang profesional. Kita akan mendatangkan seorang HR. Wow. Dia kan pasti berkutat sama berbagai gen dong. Ya kan, nggak Gen Z doang. Kita akan nanya-nanya lebih jauh lagi soal pergenzian ini. Tapi bisa satu ini tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Balik lagi di ruang tengah, masih ngobrol sama Zara, sama... Ini siapa ya? Saya Zara. Zara JKT. Bukan. Itu saya tahu umurnya berapa. Masih dengan tema kita hari ini ya, yaitu Gen Z versus everybody. apa ya? Itu tolong bibirnya tolong di close up ya guys. Apa ya, gitu ya. Dan sesuai pokoknya. janji tadi, kita bakal ngobrolin lebih jauh lagi sama seorang HR kan. Yang sebenarnya dia punya ilmu juga nih kalau ngobrol sama berbagai kalangan dan angkatan gitu kan. Tapi sebelumnya kita lihat VT profilnya dulu, ini dia. Kalau ngomongin Gen Z, pasti nggak akan lepas dari pembahasan HRD-HRD online yang seringkali bersiliweran di FYP TikTok kita ya. Nah, bintang tamu kita yang sekarang, seorang HRD spesialis yang akan membagikan momen dirinya ketika tengah menginterview. Tapi nggak cuma itu aja, ia juga akan membagikan beberapa konten-konten yang sering ia bagikan di media sosial. Nah, kalau gitu, yuk kita kenalan lebih dalam dengan HRD online. Ini dia, Priska Pramesti. Priska Pramesti salah satu HRD online yang sering bikin konten soal HRD spesialis nih. Pemirsa di rumah juga pasti tahu dong, Gen Z juga lagi jadi pembahasan di kalangan HRD-HRD online ini. Ih, jadi nggak sabar deh mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang satu ini. Kalau gitu, langsung aja yuk kita ngobrol bareng di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Sesuai janji kita, Iya, betul. kita kedatangan HRD spesialis yang suka berbagi konten tentang HR ini Yes. online ya. Kita sudah kedatangan Kak Priska Pramesti. Halo Priska. Disebutnya rekrutmen spesialis ya. Iya, betul. Rekrutmen spesialis. Tapi ini pasti berguna banget ya sama orang-orang Betul. yang lagi butuh banget informasi tentang gimana caranya kita bikin CV, Yeah. terus CV itu harusnya gimana. Menjawab interview. Betul. Ini ilmu yang nggak bakal pernah habis dimakan waktu ya. Iya, dan somehow nggak diajarin di sekolah juga. Betul. Kita harus cari tahu sendiri. Nah, itu mulai bikin konten kayak gitu tuh gimana ceritanya? Oke, jadi awalnya tuh memang aku suka bikin konten, Kak Kamal dan Kak Asbud. Cuma niche-nya itu aku suka OOTD sama traveling kan. Oh, Cuma tadinya. pada saat itu betul nggak lumayan FYP kok viewsnya stuck di situ-situ aja gitu. Nah, pada saat aku udah mulai aktif kerja, terus anyway waktu itu juga sering bikin story sih Kak di Instagram sebenarnya, sharing-sharing juga. Terus banyak respon yang cukup positif sama teman-temanku gitu kan. Akhirnya diarahin buat
coba deh lu bikin konten di TikTok aja gitu kan, karena kan kalau ranah interview, HR, CV itu betul kata Kak Kamal itu nggak dimakan waktu gitu kan, setiap orang pasti butuh gitu ya Kak Asfud. Jadi ya udah aku memberanikan diri untuk mulai tag konten pada saat itu. Waktu itu sih kontennya cuma trendjacking aja ya Kak, yang mungkin POV HR melihat CV, trendjacking gitu loh. Apaan tuh? Yang FYP gitu. Oh, yang tren-tren. Apa iya dengan tren aja, betul. riding the wave aja. Iya, betul. Oke, terus? Terus ya udah, terus waktu itu ada viewersku yang lumayan nembus 15.000 gitu. Terus ya udah followers mulai naik kan Kak. Akhirnya ya udah kebetulan aku punya teman yang content creator juga. Akhirnya sharing tuh di situ terkait gimana sih caranya jadi content creator dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ya udah aku dikasih tips-tips gitu, diarahin bikin content planning yang betul gimana. Jadi kan nggak kedebuk gitu ya Kak kalau bikin konten. Terus ya udah aku mulai atur strategi bikin konten, pelan-pelan viewersnya naik, followersku juga naik, dan bahkan ada yang 2, juta juga viewersnya. Bahkan tiap aku simulasi interview itu tuh viewersnya lumayan ratusan ribu juga sih. Karena banyak yang butuh. Banyak yang butuh, Iya, betul. benar-benar. Dan itu memang selalu dibutuhkan saat ini dan yang nggak dimakan waktu sih, betul kata Kak Kamal. gitu By kan. the way, cara dia ngomong kayak Sudirman jam 2 pagi ya. Waduh. Nggak berhenti loh, Boy. Struktur kita bagus. Betul, tidak ada ya. Tidak ada loh, tapi recet gitu ya, sampai habis. Bener. Karena terbiasa ngomong. Iya, mungkin ya. betul. Terbiasa ngomong. Nih Zara mungkin ya bisa Iya. menyimak Kamu dengan baik. sebentar lagi akan ada di fase-fase ini nih. Iya. Kamu akan mencari-cari googling atau YouTube tutorial gitu cara menjawab interview yang baik dan benar. Karena ini berlaku juga di musik kan. Ketika kamu harus pitching sesuatu lah atau apa gitu-gitu. Mantap. Tapi Priska ini kan tadinya content creator traveling atau OTD, terus berubah jadi tentang HRD gitu ya. Ini sebenarnya kamu membagikan konten seperti ini tuh ada tujuannya nggak sih? Ya. Oke, balik lagi pasti ada ya Kak Asfud. Balik lagi tadi karena di ranah mikro gitu, kecil, banyak yang lumayan mendapatkan insight. Jadi ya itu tujuan aku adalah supaya lebih mengedukasi banyak orang ya Kak Kamal. Lagi dan lagi tujuannya adalah edukasi. Karena kan kalau di ranah hanya interview aja kan one on one satu dengan satu gitu ya. Atau mungkin kalau massive hiring biasanya kalau teman-teman tahu semuanya namanya walk in interview. Walk in interview itu yang datang langsung dan banyak orang gitu. Jadi aku merasa dunia HR itu atau posisi HR di rekrutmen spesialis cukup banyak privilege yang bisa aku berikan ke teman-teman gitu ya. Apalagi cukup berdampak banyak ya Kak, apalagi zaman sekarang susah cari kerja, banyak dampak layoff, dan itu pasti setiap hari banyak orang yang selalu membutuhkan informasi itu. Gitu. Jadi tujuannya adalah mengedukasi sih Kak Asfud dan Tapi Kak secara daily kamu HR memang? memang pekerjaanku adalah HR. Udah berapa tahun di bidang itu berarti? Kurang lebih Sejauh ini? 4 tahun, hampir 5 tahun. 4 tahun, dan Betul. itu kamu sharing terus hampir setiap hari soal HR jadinya sampai sekarang? Soal HR, aktif kontennya sih baru setahunan belakang ini Setahunan saya Kak ya. untuk HR-nya, betul. Tapi kalau ngomongin HR, ada skill-skill tertentu nggak sih sebenarnya yang kalau mau jadi HR ya, yang interviewernya bukan interviewinya? Iya. Oke, kalau untuk jadi HR itu pasti harus ada skill ya Kak Asfud dan Kak Kamal. Yang pertama pasti integritas gitu. Karena kan kalau jadi HR kita pasti punya banyak data yang privacy ya, entah tentang perusahaan, data-data yang cukup confidential, terus data-data karyawan pun kita juga pasti tahu dong Kak, mungkin dari background keluarganya pada saat kita interview gitu ya. Terus juga dari sisi salary, pasti kan HR lumayan tahu ya, ada menanyakan sisi salary gitu. Terus yang pasti mungkin ya selain integritas itu yang pertama, yang kedua adalah komunikasi dan problem solving. Lagi dan lagi HR adalah sebagai representasi dari perusahaan, yang dimana setiap acara pasti HR itu bisa jadi perwakilan dari perusahaannya, yang dimana pasti harus punya komunikasi yang bagus gitu. Jadi selain itu juga pasti HR menjadi wadah gitu ya Kak, jembatan antara manajemen atau perusahaan dengan karyawan, yang pasti komunikasinya harus bagus. Terus yang ketiga adalah memiliki interpersonal skill mungkin ya, karena kalau jadi HR kerjanya pasti wajib dengerin keluh kesah orang, ya permasalahan-permasalahan gitu ya Kak. Jadi wajib punya interpersonal skill itu yang empatinya ada gitu ya. Terus pendengar yang setia juga, nggak bisa tuh kalau jadi HR orangnya jutek gitu kan. Terus orangnya nggak mau dengerin apa kata orang, itu nggak bisa, karena HR juga harus aware sama karyawannya. Terakhir mungkin ya manajemen konflik, karena kan lagi dan lagi kalau jadi HR itu ngurusin banyak masalah, entah kedisiplinan, entah mungkin cut off karyawan, PHK dan lain sebagainya. Jadi harus punya manajemen konflik yang bagus. Itu sih Kak Kamal paling kalau pengen jadi HR yang baik ya, yang bukan yang public enemy, karena kan banyak juga HR yang public enemy ya, banyak disukain gitu ya. Iya, banyak nggak disukain karena tiap aku bikin konten juga pasti banyak pro dan kontra gitu loh Kak. Jadi memang karena HR tuh menurut aku tricky ya. Jadi perusahaan tuh harus berdiri dua kaki. Iya.
dia harus menjadi teman untuk yang punya Iya. company Wow. sama staffnya. Betul. Makanya bingung. Berarti kalau HR itu backgroundnya apa? Oke, backgroundnya itu yang memang paling banyak sebenarnya psikologi yang pasti Psikologi. Ya, Kak, kalau di itu Indonesia bisa psikologi ya. betul. Terus manajemen SDM itu juga bisa. Sama yang ketiga mungkin hukum. Kalau hukum lebih ke ranah legal atau Legal. mungkin yang ngurus kontrak dan lain sebagainya. Tapi nih mumpung ada Gen Z. kan, kamu pasti bukan sekali dua kali dong Iya. menginterview angkatannya atau teman-temannya Zara gitu. Terus yang dari tadi kita bahas kan sebenarnya fenomena di luar sana yang negatif image Gen Z itu untuk urusan profesi Iya. itu banyak banget. Iya. Kamu merasakan itu kah sebagai HR? Oke, anyway aku juga HR Gen Z. Oh, wow, pas banget kita kalau begitu. Aku itu adalah November 98, jadi ya masih Gen Z awal lah ya. Terlalu awal malah itu, Awal-awal ya, itu oke, terlalu jadi mepet sama masih, milenial. betul, jadi masih ada anak-anak ke Gen Z Iya, juga sih betul, Kak, oke, kamu betul. sebenarnya. Oke, kalau balik lagi, gimana sih caranya atau budaya stigma Gen Z? Stigma itu maksudnya di dunia kamu pekerjaan ya? merasakan itu atau enggak sebagai Yes. HR? Ya, of course pasti sih Kak. Beneran Kak, berarti? Betul, itu fakta yang tidak bisa dielakkan sih kalau aku lihat di pekerjaanku ya. Jadi Betul. kalau misalkan tadi ini aku langsung case by case aja ya. Dalam tanda kutip komplain soal gue kalau istirahat gue harus istirahat, gue nggak bisa nggak bisa. waktu yang time strict gitu. Emang begitu? Emang begitu tapi nggak sesaklek itu sih. Nggak semuanya juga. Nggak semuanya, ini disclaimer ya, aku Iya, takut iya, iya. dirujak juga, betul, karena ini cukup Iya, bahasanya sensitif, betul. Nggak semua Gen Z ya teman-teman, aku tahu banget nggak semua Gen Z, memang ada aja Gen Z yang seperti itu. Dan untuk orang-orang yang ewol, kalau di angkatan aku tuh ada yang namanya ewol. Jadi dia pergi tanpa kabar. Oke, Ewol. Ewol namanya Ghosting nggak sebutannya. sih itu? Iya kayak sebutannya. Baru denger Kak tuh bilang. Pokoknya hilang aja. Hilang. Kantor nggak tahu dia kemana. Suka kayak gitu Gen Z. Serius? katanya. Terjadi apa enggak? Kalau di aku nggak sih kebetulan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang enggak. Iya. Komit berarti. Apa? Komit. Komit, betul. Nah. Alhamdulillah. Terkesan lemah kalau dapat pressure pekerjaan? Ya, Enggak itu juga? salah satunya. Itu Oh, itu yang terjadi. yang aku rasakan sekali di dunia kerja adalah lebih ke pressure-nya ya. Anak-anak Gen Z itu, mungkin kalau teman-teman dan Kak Asput dan Kak Kamal tahu, biasanya Gen Z itu disebutnya generasi strawberry juga. Kenapa dinamakan generasi strawberry? Karena ya kalau strawberry, kalau teman-teman tahu kan dipencet langsung meleot gitu ya. Nah, lembek lah. itu kurang lebih juga sama kayak Gen Z nih. Jadi Gen Z itu ya nggak bisa terlalu di pressure kayak gitu, nggak bisa terlalu di pressure. Jadi dia tuh tahu nih mana kapasitasnya gue masih bisa dan mana kapasitasnya udah nggak bisa. Gitu. Jadi ya memang itu betul sih, Gen Z itu bisa dibilang tidak bisa di push, tidak bisa di pressure kayak gitu. Nyata berarti. Nanti takutnya kena mental health. Nah, betul Iya. banget. Ya nggak itu. sih? Nah kalau Zara sendiri gimana tanggapannya? Kan fenomena Gen Z ini sering banget dibilang kayak Gen Z itu selalu salah gitu. Menurut kamu Gen Z tuh ngerasain apa sih kayak gitu? Aku sih nggak gimana-gimana sih Kak. Mungkin karena kita hidup sama orang yang berbeda-beda generasi, yang nggak terbiasa sama setiap segmen. Sama aja kayak aku suka pop, kakak suka rock. Aku nggak mungkin bisa maksa kakak untuk suka rock, suka pop kan. Dan kakak pun nggak bisa maksa aku. Jadi aku yang kayak Biasa ya aja. udah, nggak gimana-gimana. Kalau balik lagi kayak segmen sebelumnya, harus sama-sama saling mengerti. Kalau misalnya kakak nggak bisa ngerti aku, ya aku akan mencoba untuk mengertiin kakak. Gitu sih sebenarnya. Jadi kayak konsep. Nah iya, Harus konsep. sepakat Jangan dan lupa ya. simbiosis mutualisme. Tapi kamu tahu ya soal fenomena itu ya? Rame-rame soal Gen Z yang kayak dalam tanda kutip rame-rame di Twitter segala macam itu kamu tahu ya? tahu. Dan kamu biasa aja. Kalau gue nggak kayak gitu, kurang lebihnya gitu ya? Iya. Aku bukan yang kok nyindir, Iya, kayak nyindir kan pada akhirnya waktu itu perdebatannya jadi panas tuh. Iya, enggak kok. Iya. Gitu. Oke, Ya oke, aku oke. bagian melihat dan memantau saja. Biarpun banyak stigma negatifnya tapi banyak positifnya juga ya kan. Oh, banyak, jelas. Ternyata orangnya apa? Kreatif. Kreatif tanpa batas. Betul. Apalagi perdigitalan. Mm-mm. Terus ketika mau ngomongin buat bikin ide-ide yang nggak ketebak ya udah Gen Z lah. Dan mereka tuh sebenarnya dibilangnya berani juga sih, Iya. berani menyuarakan haknya gitu. Kalau bagi dia itu kita nggak perlu lakukan, ya nggak perlu lakukan. Itu kan sebenarnya Betul. hal-hal yang mungkin tidak terjadi di generasi kita ya. Iya. Generasi kita tuh obedient gitu loh, Iya, nurut, betul. Nurut, gitu, patuh. ya kan? Dan mereka yang megang tren sekarang. Apa yang mereka lakukan itu jadi tren terutama di sosial media kan. Bener, Iya. seru banget ya ternyata ngomongin Gen Z ini nggak habis-habis. Meskipun yang ngomongin ini milenial ya. Kan kita minta itu Betul, konfirmasi
minta informasi dari Gen Z-nya insight-nya langsung. dari Gen Z. Ya udah kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini pemirsa, makanya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna dengan tema kita yaitu Gen Z versus Everybody. Asa iya. Asa iya. Lupa kan lo? Bener. Kaget saya. Kaget ya? Tunjuk aja. Kita mau ajak Zara dan juga Priska untuk mengomentari sesuatu. Oh, mengomentari ini, Bu. Apa namanya? Ini sempat trending di Twitter kalau tidak salah, di X itu kan. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran Gen Z. Betul. Kita langsung konfirmasi ke Gen Z-nya. Langsung ya. Benar salah? Benar salah aja benar ya. Salah ya. Oke. Kita lihat dulu deh pemirsa, ini dia. Nomor 1 dulu. Nikah. Nikah itu Opsional. 1, 2, 3. Salah. Wih. Berarti kalian memiliki pemahaman yang sama tentang pernikahan ya. Pengen dua-duanya pengen nikah Pengen berarti. menikah. Ya, ada ciri-cirinya? Kategorinya harus masuk ini nggak? Top 10 Forbes gitu. Waduh, berat-berat. yang kaya banget, nggak perlu. Kamu harus musisi nggak? Nggak. Harus HR nggak? Laki lo? Nggak ya, oke siap. Sejodohnya aja. Amin. Sejodohnya aja. Bagus Next. kata-katain. 2, Kaya wajib. 1, 2, 3. Benar. Lo ngapain ragu? Hah? Pikir dulu, pikir Lo mau nanya ini kerajaan mau angkatan berapa juga gue pengen jawab pasti. benar. Kalau itu kita semua setuju ya, nggak usah dipertanyakan Setuju ya. Nggak usah Oke, gengsi next. kalau itu mah. 3. Healing itu wajib. 1, aduh. Belum, oke. 1, 2, 3. Benar. Kenapa? Kenapa? Zara Kamu kenapa? dulu. Aku mungkin karena aku kerja sana sini, aku pun juga kuliah, anak pertama, jadi aku kadang-kadang ngerasa burn out. Burn out, right? Langsung dijabarin tuh sama dia. Bener. Anak Ini pertama, gue butuh healing. anak perempuan pertama kerja sana sini sambil kuliah, burn out. Healing adalah solusi. Kamu berapa harus healing? Kenapa healing wajib? Karena stress release dan recharge energy gitu kan. Terakhir kapan healing? Terakhir di bulan September ke Bajo. Oh Bajo. Kamu kapan terakhir healing? Januari, Ini baru nih. Januari kemana? Bali. Oh, pasti Bali. tahun baru ya? Sama keluarga Iya, nggak? sama keluarga. Oh, sama keluarga. Lanjut. Ya udah. 4. Punya aset itu wajib. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Apa yang kalian miliki sekarang di usia muda ini? Aset. Oke, knowledge, aset juga. Ya, setuju. Bijaksana sekali. Ya, aset betul. Knowledge itu. Terus karir juga aset kita nggak sih kak? Ini Perkariran. boleh lah. Tapi kan itu kan tergantung orang lain kadang-kadang. Iya Jangan deh, sih, kalian bisa. betul. Kesehatan tuh aset. Kesehatan betul aset. Terus Kalau benda-benda yang nyata, benda nyata mungkin rumah apa gitu. rumah bisa sih. Kripto. Investasi mungkin ya. Investasi itu aset. Investasi juga aset ya. Punya? Investasi ada aku Berarti investasi. sudah aware soal itu ya? Sudah. Zara sudah punya aset? Punya Apa kendaraan? kendaraan, Tanah. Lu udah punya tanah? kan nabung. Nabung buat beli tanah? Nabung beli tanah. Oh. Terus? Emang harus banget digituin ya? Iya, nanti Nggak mau. nanti orang pajak dia. Nanti dikira sombong, udah nggak usah. Gua cuman pengen ngeliat dari jawabannya, oh seberapa matang soal literasi terhadap investasi gitu Betul. aja. Oh, gitu. Soalnya Gen Z, salah satu fenomena yang sering dibicarakan adalah nggak punya tabungan. Iya, betul. Karena Iya kan? mereka tuh hidup untuk sekarang. Yes, betul. Ya Gue Allah. punya 5 juta, lihat flight. Langsung healing ya. Iya, mereka lebih aku suka juga gitu sih experience. sebenarnya Iya, mereka lebih suka experience soalnya. Itu yang membuat akhirnya ketakutannya Gen Z nanti di saat mereka berjaya, mereka nggak punya tabungan yang busuk-busuknya jadi ekonomi kita juga gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah ya. Oke, kita Aman, next oke. aja ya. Kita next nih. Kelima, bodoh amatan itu wajib. 1, 2, 3. Benar. Wah, ini beda. Ini akhirnya beda mereka nih. Benar. 6, karir melejit wajib. 1, 2, 3. Benar. Bener, aku juga bener itu. Lanjut. Next. Berpendidikan itu wajib, bener apa enggak? Oke, next.
Review orang bukan gibah. Kata-katanya review. 1, 2, 3. Benar. Review kan bukan juga. Review. Oh iya, review. Oh betul. Oke next. Ada-ada aja. 9, ini sebenarnya mirip sama nomor 5 ya. Hidup kumaha aing wajib. Bener apa salah? Hidup 1, 2, terserah 3. gue. Bentar, ini nggak tahu bahasa Sunda. Hidup kumaha aing tuh Hidup gimana? terserah Terserah gue, gue. terserah gue. Hidup Oke. aing kumaha aing. Iya. 1, 2, 3. Benar. Benar, gak boleh ada yang ngatur. Selain Selain jalan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bener dong gua. Iya benar. Iya, betul. Oke, ini terakhir nih kita mau sebelum kita tutup ya, Yes. kita mau memberikan pertanyaan kepada Zara dulu. Zara, nextnya nih kamu akan ada plan apa? Apakah Ya. mau bikin karya lagi, Zara? Mungkin untuk sementara sih enggak sih Kak, kuliah. Oh dan juga aku baru rilis soundtrack buat series OOTT. OTT. OTT. Untuk OTT. Itu OOTD mungkin Kenapa? ya? Iya, betul. Saya nggak benerin, saya dimarahin barusan. OTT, kayak gue yang salah. Gue benerin lu. OTT. Bukan OTD ya, OTT. Terus habis itu udah sih, tapi mungkin untuk kedepannya ya single-single, film, series. Tapi sekarang kamu maksudnya lebih ke karir atau ke kuliah dulu nih? Sambil. Dua-duanya sambil. Apa? Dia sebenarnya sekarang nih lagi kuliah online. Iya, benar kalau teman-teman nggak percaya. Ya ampun, Ada Zoom. nanti kalau kamu dipanggil gimana, Zara? Kalau kamu dipanggil gimana? Enggak sih Kak, tapi untungnya ya kuliahku mendukung pekerjaanku Yes. Oh iya. Ini menjawab pertanyaan yang lu barusan dengan bagus ini jawab. Dua-duanya kan? Iya. Gimana dua-duanya? Sambil, Lagi literally. karir, lagi kuliah. Literally. Iya, wow. Oke. Oke, Next. sekarang kita Priska. mau ke Priska Pramesti. Kalau Priska ke depannya akan kayak gimana nih? Apakah akan tetap aktif Iya. membuat konten-konten seputar HRD spesialis? Sampai kamu atau jadi direktur gimana? HRD. Amin. Amin. Mau tetap kontenan begitu? Oke, kalau untuk planning terdekat sih memang lagi aktif juga sih Kak buat nge-branding di TikTok juga ya dan Instagram itu masih aktif tetap. Terus anyway aku juga punya side hustle juga buat karir mentor karena kan satu jalan juga ya sama Ya. karirku jadi ya itu lagi aku build juga. Terus ya aktif di main job aja sih sebagai HR mungkin perbanyak networking juga di HR makin makin banyak hal-hal positif yang dilakukan ke depannya sih pasti gitu. Iya. Sukses buat kalian berdua pokoknya. Thank you. Terima kasih insight-nya luar biasa. Terima kasih banyak Ya. sudah datang ke ruang tengah ya. Ya. Jadi intinya adalah kita biarkan saja Gen Z ini melakukan apapun yang mereka suka ya kan. Selagi itu masih dalam kategori aman-aman aja kecuali udah di luar Nurul gitu ya. Ya, Baru betul. mungkin memberikan teguran. Karena dibalik semua stigma-stigma negatifnya kita harus akui juga bahwa Gen Z itu kreativitasnya luar biasa. Betul, setiap generasi punya plus minusnya. Yang paling terbaik solusinya adalah kolaborasi sebenarnya. Oi. Iya kan? Betul Sesimpel sekali. itu aja. Jangan Untuk saling para- bermusuhan justru. Iya, Nggak jadi- jalan negara nanti. Baik. Keren. Kalau gitu terima kasih banyak juga untuk penonton Ruang Tengah. Thank you so much ya. Kameramen terima kasih. Kameramen ya. Insya Allah terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.